Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Ningtyas Wardani dari kelas Perbankan Syariah G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Perkembangan Investasi Emas di Bukalapak. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Keuangan Syariah. Yang pertama, kita harus mengetahui vintage dan juga vintage syariah. Menurut Bank Indonesia, finansial teknologi atau vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Vintage syariah menurut Mukhlisin adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun vintage ini merupakan terobosan baru, tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif, sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip sesuai syariah. Jenis-jenis vintage. Jenis-jenis vintage ini menurut Bank Indonesia. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending dan crowdfunding. Peer-to-peer lending atau P2P lending merupakan layanan pinjaman dana kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan penyedia layanan. Crowdfunding adalah jenis vintage yang melakukan penggalangan dana dengan menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya atau menyumbang korban bencana. Sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pembiayaan massal. Yang kedua yaitu market aggregator. Market aggregator merupakan salah satu layanan vintage yang menyediakan beragam informasi layanan keuangan sehingga pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang akan dipilih. Yang ketiga yaitu manajemen risiko dan investasi. Platform vintage merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital. Pengguna akan dibantu untuk mendapat modal investasi yang paling sesuai. Yang keempat yaitu payment, clearing, dan settlement. Merupakan produk vintage yang memberikan pelayanan seperti e-wallet ataupun payment gateway. Dasar hukum vintage dan juga vintage syariah. Yang pertama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Proses pendaftaran akun Bukalapak. Pendaftaran akun Bukalapak bisa melalui 4 cara, yaitu dengan email, dengan akun Facebook, dengan akun Google, dan dengan nomor handphone. Langkah pertama yaitu kunjungi aplikasi dan klik daftar. Ada beberapa pilihan untuk mendaftar dan membuat akun di Bukalapak, yaitu daftar dengan Facebook, daftar dengan Google, dan daftar dengan mengisi data di kolom yang telah tersedia. Saya di sini menggunakan daftar dengan akun Google. Kita harus mengisi beberapa data seperti nama lengkap, jenis kelamin, email atau nomor handphone, dan juga password yang akan kita gunakan untuk membuka akun Bukalapak. Tampilannya bisa dilihat seperti gambar di samping. Setelah itu, buka email yang tadi kita pakai untuk mendaftar dan lakukan verifikasi email. Setelah itu, akun masuk pada akun Bukalapak yang telah terverifikasi, seperti gambar yang telah tersedia. Transaksi pertama di Buka Emas. Untuk mendaftar di Buka Emas, kita harus masuk ke akun Bukalapak dan buka halaman Buka Emas. Klik coba sekarang, lalu akan muncul halaman yang terdapat 2 menu pada landing halaman Buka Emas, yaitu emas hari ini serta saldo dan transaksi.
Untuk membeli emas, pilih beli emas di pojok sebelah kanan dan pilih jumlah gram emas yang diinginkan. Setelah selesai memilih, maka otomatis akan muncul total pembelian harga emas. Selanjutnya, klik pilih metode pembayaran. Kita akan mendapat email untuk nomor transaksi tagihan dan segeralah melakukan pembayaran. Saya di sini melakukan pembayaran melalui transfer dan nomor pembayaran itu akan dikirim melalui email. Di sini saya membeli emas sejumlah 25.000 dengan berat 0,026 gram dengan harga beli saat itu Rp958.926. Saldo emas yang saya dapatkan yaitu Rp23.787. Emas yang sudah dibeli akan otomatis ditambahkan ke saldo buka emas. Kita dapat melihat transaksi pembelian emas pada menu saldo dan transaksi, seperti gambar berikut. Perkembangan tiap minggu. Pada minggu pertama, tanggal 25 Oktober 2020, perkiraan saldo emas yang saya miliki yaitu 23.748 dengan berat emas 0,026 gram mendapat keuntungan minus Rp1.185 atau 4,75%. Dengan harga jual emas saat itu Rp913.410. Pada minggu kedua, tanggal 30 Oktober 2020, perkiraan saldo emas yaitu Rp23.606 dengan berat emas 0,026 gram mendapat keuntungan minus Rp1.327 atau 5,32%. Dengan harga jual emas saat itu Rp907.937. Pada minggu ketiga, tanggal 8 November 2020, perkiraan saldo emas yaitu Rp23.347 dengan berat emas 0,026 gram mendapat keuntungan minus Rp1.586 atau 6,36%. Dengan harga jual emas saat itu Rp897.987. Pada minggu keempat atau minggu terakhir tanggal 14 November 2020, perkiraan saldo emas yaitu Rp25.558 dengan berat emas 0,026 gram mendapat keuntungan minus Rp2.375 atau 9,53%. Dengan harga jual emas saat itu Rp867.640. Analisis proses pembiayaan. Analisisnya bisa dilihat seperti pada tabel. Saldo emas setiap minggu mengalami penurunan. Pada minggu pertama, saldo emas sejumlah Rp23.748 dengan keuntungan minus Rp1.185 mengalami penurunan pada minggu kedua dengan jumlah saldo Rp23.606. Dari minggu pertama ke minggu kedua, jumlah saldo turun sejumlah Rp142. Pada minggu ketiga, jumlah saldo mengalami penurunan kembali dari semula Rp23.606 menjadi Rp23.347. Pada minggu keempat, saldo emas mengalami penurunan kembali menjadi Rp22.558. Setiap minggunya, harga jual emas mengalami penurunan dan keuntungan yang didapat dari emas 0,026 gram pada minggu pertama minus Rp1.185 dan pada minggu kedua mengalami kenaikan menjadi minus Rp1.327 dan pada minggu ketiga menjadi minus Rp1.586 dan minggu terakhir menjadi minus Rp2.375. Keuntungan yang didapat dari investasi emas bersimbol minus dikarenakan investasi tersebut tidak mencapai 1 gram emas dan harga emas tersebut mengalami penurunan. Faktor utama yang menyebabkan naik atau turunnya harga emas adalah perubahan kurs mata dolar AS. Semakin tinggi kurs dolar AS terhadap rupiah atau semakin lemahnya rupiah terhadap dolar AS, maka harga emas akan semakin menguat atau tinggi. Jadi, ketika kurs dolar AS atas rupiah naik, maka harga emas akan melonjak naik.
Faktor kedua yaitu suku bunga. Harga emas akan melonjak naik ketika kurs dolar AS atas rupiah yang semakin tinggi. Maka harga emas akan anjlok ketika suku bunga naik. Hal ini dikarenakan ketika suku bunga naik, banyak orang yang menarik uangnya dan menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito yang memiliki bunga tinggi daripada menyimpan emas. Suku bunga sendiri bisa naik dan turun karena beberapa faktor tertentu juga. Faktor supply dan demand atau permintaan dan penawaran akan emas juga bisa mempengaruhi harga emas naik atau turun. Sama seperti harga barang lainnya, di mana ketika jumlah peminat semakin tinggi, maka harga akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, jika jumlah peminat turun, maka harga juga akan turun. Faktor lain selain faktor yang sudah disebut di atas, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas seperti kondisi politik, kondisi ekonomi dunia, serta harga minyak mentah dunia. Saat ini kondisi ekonomi dunia sedang mengalami penurunan diakibatkan virus COVID-19 karena keadaan pandemi dan banyak negara yang melakukan lockdown ini juga menyebabkan harga emas turun. Kesimpulan yang didapat dari investasi emas adalah investasi tersebut mengalami kerugian. Setiap minggunya harga jual emas mengalami penurunan dan saldo yang ada di aplikasi Bukalapak otomatis mengalami penurunan atau pengurangan. Jumlah keuntungan semakin hari semakin besar, tetapi disertai tanda minus yang berarti itu berkurang. Investasi emas tersebut tidak sampai 1 gram dan itu mengakibatkan keuntungan yang didapat minus. Dan emas yang saya beli tidak dapat ditarik dikarenakan jumlahnya kurang dari 0,5 gram. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.